dipanggil, dipilih, dikuduskan, diperlengkapi, dan diutus. Dalam proses pemanggilan itu kita yakini itu ada di dalam ayat apa tadi? Ayat apa? Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi setiap kita dipanggil dalam rencana Allah. Apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Ketika kita menyadari bahwa kita ada dalam rencana Allah. Tapi syarat untuk ada dalam rencana Allah itu apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi. Itu dia. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Dengan apa kita mengasihi Allah? Supaya kita yang sudah menyadari bahwa kita ada dalam rencana Allah itu dapat bekerja sama dengan Allah. Allah kan sudah bekerja. Tadi katanya kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup anak-anak semua. Allah turut bekerja dalam rencana Allah. Kita tadi Ibu bertanya, Veronica sudah menyadari rencana Allah dalam hidupnya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup Veronica, dalam sesuatu rencana yang harus kita pahami. Dan syarat untuk dapat masuk dalam rencana Allah itu apa tadi? Mengasihi Allah. Dengan cara apakah kita mengasihi Allah? Ayo. Dengan cara apa mengasihi Allah? Menuruti perintah Allah. Iya, itu menuruti perintah Allah. Yesus sendiri berkata, jika kamu mengasihi aku, maka kamu harus melakukan perintahku. Jadi dengan cara apa kita mengasihi Allah? Menuruti perintahnya. Apa aja perintah Tuhan? Tahu nggak apa perintah Tuhan? Katakan mau mengasihi Allah, mau mengasihi Yesus. Dan apa syaratnya untuk bisa mengasihinya? Dengan melakukan perintahnya. Apa aja perintah Allah bagi Veronica? Apa aja perintah Allah bagi seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, seorang mahasiswa, seorang dosen? Masing-masing kita harus menyadari dalam hidup kita itu bahwa kita itu ada dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Apa contoh perintah Allah? Perintah Yesus bagi kamu? Ya, itu kan salah satu bukti kita mengasihi Tuhan itu menuruti perintahnya, firman-Nya. Apa salah satu perintah Tuhan bagi kamu? Mengasihi sesama manusia. Lagi, pero apa perintah Tuhan? Tolong menolong. Apa perintah Tuhan? Iya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Ini udah masuk kelas lintas budaya ini. Lagi, ini pun sudah tadi kan mengasihi. Arti mengasihi tadi kan? Arti mengasihi itu apa? Kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan kan? Sudah diselamatkan atau belum? Sudah. Jadi bertanggung jawab untuk membawa orang-orang supaya juga mengalami keselamatan seperti yang dialami. Tadi apa? Menolong. Ya, menolong. Bagian daripada perintah Tuhan. Menolong apa? Menolong dia mengenal Tuhan, memperkenalkan Tuhan, bersaksi bahwa saya sudah mengalami ini, kamu juga harus mengalaminya. Berarti kamu sudah merasa bebas dari kuasa dosa, kuasa kematian, kutuk dosa, dan kamu harus menolong orang yang masih terikat dalam kuasa dosa itu, harus kamu tolong. Itu arti menolong. Jadi menolong itu harus jelas, iya kan? Harus apa? Jelas menolong. Ini tadi memberitakan, pergilah beritakanlah Injil segala bangsa. Ya, supaya bangsa-bangsa di dunia ini semua mengenal Tuhan. Kalau orang Belanda tidak datang ke Indonesia, kita tidak
akan mengenal Tuhan. Tapi ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia, bangsa Amerika, bangsa apa lagi? Portugis ya kan? Datang ke Indonesia, kita mengenal Tuhan. Itu artinya pergilah ke segala bangsa. Ini adalah kesempatan ya kan? Apa bukti merasakan kasih Tuhan dan perintahnya tadi? Melakukan Taurat, Melakukan Taurat. Contohnya apa itu? memati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Ya. Lanjut apa? Mendengarkan perintah orang tua. Ya. Mendengarkan perintah orang tua ya kan? Terus. Jangan berubah dengan dirinya. Iya. Berubahlah. Iya, berubahlah. Jangan sama dengan dunia ini. Iya. Ini Jokowi. Harus berubah ya. Apa yang perubahan yang sudah terjadi? Pola pikir. Pola pikir ya. Apa yang Anda pikirkan sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Yesus? Ya, sebelum mengenal Tuhan, mungkin kayak kalau ada masalah sama teman, aku pikir bahwa itu pikiran aku emosi aja gitu. Emosi ya. Tapi setelah di sini, pola pikirnya buat ini. Berubah. Bahwa Tuhan izinkan kawan-kawan di sini untuk melatih dan mendidik diriku sendiri. Iya. Jadi itu seizin Tuhan sebenarnya. Iya. Ada kawan-kawan yang berbeda-beda dengan kita. Besi menajamkan Besi. Jadi kalau mau tajam sering-sering diasah ya kan? Itu maksudnya. Besi menajamkan besi. Jadi kalaupun ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hati, jangan langsung marah, emosi dan mau lari. Itu anggaplah suatu kesempatan yang Tuhan kerjakan untuk menajamkan kamu kan. Makanya tadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan itu? Nah, ini adalah kesempatan bagi saya untuk saya lebih tajam. Karena firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi. Ada kesempatan. Jangan marah, jangan emosi, tapi senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan. Oke, selanjutnya siapa tadi? Iya. Jangan menginginkan hak sama orang lain. Oh, jangan menginginkan hak sesama orang lain. Selama ini sebelum mengenal Tuhan, hak apa yang telah diambil rupanya? Apa itu? Suka dengan orang mana dia? Iri. Oh, iri, siri, Aku nggak bisa. dengki, gitu ya. Sebelum mengenal Tuhan. Enggak lagi sekarang. Sekarang bagaimana? Biar berkuasa. Tuhan kasih dari kalian ini. Oh iya. Jadi ketika melihat orang lain sukses, bahagia. Oh iya. Kita bisa seperti orang lain itu wajar, tapi jangan iri. Tapi kita minta tuntunan Tuhan. Kalau kita tidak seperti dia, ada cara Tuhan yang Tuhan kerjakan melebihi dia mungkin ya kan. Oke, selanjutnya. Jangan hidup di dalam hawa nafsu. Wah, dulu sebelum mengenal Tuhan, sebelum mengenal Tuhan, hawa nafsu apa yang menguasai kamu? Kan katanya tadi kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dulu belum baik ini, sekarang udah baik. Dulu ada dalam hawa nafsu, sekarang apa? Gitu ya kan? Bagaimana? Salah satu contohnya. Dulu yang mau cewek seksi dia nafsu sekarang. Oh dia yang ngomong siapa? Ayo apa itu? Salah satu contohnya apa? Apa? Ini adik secontohnya. Apa itu? Dia nggak boleh marah itu nggak suka dia marah orang. Bagaimana? Ya itu. Apa itu? Iya kalau Ayo ucap. Dulu aku suka main. Jangan dulu, dia saja dulu. Ayo silakan. Aduh salah tidak. Kalau itu bukan itu, hanya sebut aja. Yang sebenarnya apa coba dirubah dulu. Apa itu? Apa itu? Oh nafsu makan. Oh, nafsu Dulunya makan. makannya berlebihan. Oh iya baguslah. Sebelum mengenal Tuhan itu makannya berlebihan. Kalau menentukan yang 8 orang kan
Jadi sekarang nafsunya sudah terkontrol ya. Sudah terkontrol Bu ya. Ya. Nafsu makan saya sudah terkontrol. Tapi beda dengan yang dibilang beliau tadi. Apa itu? Jadi kok nggak nafsu?